Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidis sadat wa qudwatil qadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin yang sama-sama kita ta'zimi, kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abuya Kiai Haji Amran Wali, Syekh Amran Wali Al-Khalidi, kita doakan insyaallah beliau panjang umur, sehat afiat, segala urusan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta Nya dan Umi dan anak-anak beliau, para abu muda semuanya yang hadir, para wali Nanggro, wali Jakarta, abang saya, juga semua yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah mudah-mudahan semua kita yang hadir, yang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin. Yang nafsunya masih liar dibimbing oleh Allah. Dan mudah-mudahan seluruh hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini semuanya masih hidup. Kita dikasih kesempatan oleh Allah taala. Berapa banyak orang yang sudah mati. Kita ini dikasih izin, dan semua kita yang hadir adalah targetnya Israel. Tidak ada yang bisa lepas. Dan Israel itu setiap hari membidik kita, diperhatikan. Sampai-sampai disebutkan oleh para ulama mengenai sebuah riwayat, ternyata Israel setiap hari memandang kita, memperhatikan kita per individu itu sebanyak 70 kali. Coba kita bayangkan kalau seandainya Allah buka mata batin kita, kita bisa memandang Israel tiap hari yang memandang kita 70 kali. Saya tanya, kira-kira masih ada yang mau meninggalkan sholat? Ya. Kira-kira masih ada yang mau gosipin orang? Ya. Kira-kira masih ada yang mau meninggalkan sholat subuh? Ya. Kenapa? Israel. Itu yang ditakuti hadirin. Justru itu kita alhamdulillah syukur kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan panjang umur oleh Allah. Amin. Dalam keadaan sehat dan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya diamanahi, diberikan mandat oleh Abuya untuk menceritakan sedikit tentang Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dengan menyambut daripada bulan suci Ramadan sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Umum MPTTI Indonesia, yaitu beliau Abi Sahal. Insyaallah kita doakan juga beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin, bicara masalah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad, kita harus tahu dulu juga ternyata di bulan Sya'ban ini terjadi peristiwa yang luar biasa. Ini kan kita dari Rajab kemarin masuk bulan Sya'ban. Ternyata Sya'ban ini ada peristiwa namanya tahwilul qiblah, perpindahan arah kiblat. Jadi dulu kiblatnya kita ini, kiblatnya para sahabat Nabi Muhammad itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian diarahkan oleh Allah, dirubah menjadi ke Masjidil Haram. Kenapa kok Nabi Muhammad itu disuruh sama Allah, palingkanlah engkau wahai Muhammad kepada Masjidil Haram. Begini ceritanya. Sampai di Madinah, Nabi itu serba salah. Menghadap Masjidil Aqsa itu membelakangi Masjidil Haram. Kalau menghadap Masjidil Haram membelakangi Masjidil Aqsa.
Sehingga Nabi Muhammad lebih ridho dan lebih ingin beliau menghadap ke Masjidil Haram walaupun membelakangi Masjidil Aqsa. Sehingga beliau tidak pernah mengeluh kepada Allah, cuman keinginan hatinya seperti itu. Justru itu inilah Nabi Muhammad termasuk orang yang dicintai sama Allah, kekasihnya Allah, yang ridhonya Nabi itu adalah ridhonya Allah Ta'ala. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika Nabi Muhammad gelisah ingin merubah arah kiblat, itu Allah turunkan, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami telah melihat wahai Muhammad wajahmu itu selalu menengok ke langit. Falan nuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami wahai engkau Muhammad palingkanlah arah kiblatmu di mana yang engkau ridhoi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Palingkanlah arah kiblatmu ke menuju ke Masjidil Haram. Hadirin coba lihat di dalam Al-Quran ini, fawalli wajhaka falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Palingkanlah wahai Muhammad, wahai kekasihku, ke arah yang engkau inginkan, yang engkau inginkan. Sehingga kata para ulama sebenarnya secara zahir kiblatnya kita itu ke Ka'bah, tapi secara hakikat kiblatnya kita itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kiblatnya kita adalah keinginan Nabi. Di mana yang diinginkan oleh Nabi, maka di situ adalah kiblat kita. Sehingga ini sangat luar biasa. Keridhaan Allah itu adalah keridhaan Nabi Muhammad SAW. Keridhaan Nabi adalah keridhaan Allah. Sehingga kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh. Padahal Allah dan Rasul itu lebih pantas mereka mencari ridhonya. Coba lihat, kita kalau belajar bahasa Arab, yurduhu, hu itu cuma satu orang kembalinya domir itu. Tapi kalau huma berarti dua orang. Padahal di sini Allahu wa rasuluhu, Allah dan Rasul. Sebenarnya Allah dan Rasul ahaqqu ayyurduhuma, lebih pantas yang mereka, lebih pantas mereka cari keridhaan berdua atau keridhaan Allah dan Rasul. Kenapa kok cuma keridhaannya hanya satu? Para ulama mengatakan itu yang disebut dengan ittihadur ridha, satu kesatuan keridhaan. Tidak disebut huma tapi disebut hu, yaitu ridhonya Allah adalah ridhonya Nabi, dan ridhonya Nabi adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cintanya kita kepada Nabi itu tidak terlepas daripada karena cinta kita kepada Allah. Kenapa kita cinta sama Nabi? Karena Allah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini harus kita pelajari betul. Isra dan Mi'raj, jangan lihat peristiwa Isra dan Mi'raj saja, itu peristiwa yang agung. Tapi ingat, tidak mungkin Nabi diajak jalan-jalan spiritual oleh Allah Ta'ala kecuali dengan cobaan yang begitu banyak. Kita perhatikan, baca dalam sejarah, Nabi itu sebelum diajak oleh Allah Isra dan Mi'raj itu banyak cobaan. Hadirin, kita buka di dalam kitab-kitab hadis, Nabi itu diuji bertubi-tubi. Ujian yang Nabi dapatkan adalah salah satunya meninggal istri tercinta beliau yang selalu membantu dakwanya Nabi Muhammad, perjuangannya Nabi Muhammad, meninggal. Nabi sedih. Ditambah lagi di tahun itu meninggal paman beliau yaitu Abu Thalib. Ini Abu Thalib, dua sosok. Abu Thalib ini kalau ada yang mengganggu Nabi, yang membela Nabi Muhammad adalah Abu Thalib. Dua sosok ini meninggal di tahun yang sama. Hadirin, coba bayangkan sedihnya Nabi ketika itu. Tidak ada lagi yang bisa membackup Nabi dari perjuangan dakwah Nabi. Yang membela Nabi juga sudah meninggal, semuanya tidak ada. Sehingga beliau bersedih. Sedihnya Nabi bukan nongkrong. Hadirin, kalau kita ini sedih cari tempat nongkrong, cari tempat maksiat, na'udzubillah. Nabi Muhammad ajarkan kita, sedihnya Nabi beliau mencari ridhonya Allah Ta'ala. Kemana Nabi Muhammad? Beliau pergi ke Taif. Itu Taif dulu dari Mekah ke kota Taif
Itu kalau kita lihat perjalanan sekarang 100 km. 100 km kurang lebih perjalanan dari kota Makkah ke kota Taif. Taif itu tempatnya dia di dataran tinggi. Di Taif itu hadirin dulu tidak ada satupun yang beriman. Jadi Nabi ke sana harapannya bisa menyenangkan hati Nabi, mereka bisa beriman kepada Nabi Muhammad. Jalan Nabi Muhammad bersama Zaid bin Haritha. Sampai di sana hadirin, harapan Nabi itu disambut mungkin dengan tola al-badru alaina. Harapan Nabi disambut dengan enak, disambut dengan sambutan yang hangat. Ternyata Nabi Muhammad disambut dengan batu hadirin. Dilempari Nabi Muhammad dengan batu. Itu peristiwa, bayangkan Nabi lagi datang, niatnya baik, tidak ada niat mau panggil orang berkelahi, tapi Nabi dilempari pakai batu. Apa yang berdarah dari Nabi? Kakinya Nabi berdarah. Itu kakinya Nabi berdarah. Kita kalau ke Taif ada dua masjid yang terkenal. Yang satu namanya Masjid Al-Qur, Masjid Pergelangan Tangan, disebut dengan Masjid Al-Qur. Ada masjid namanya Addas An-Nasrani, itu dekat dari Masjid Qur. Di situ adalah kebun anggur yang Nabi Muhammad lari ketika dilempari pakai batu. Hadirin, kakinya Nabi berdarah. Itu datang satu malaikat, disebutkan malaikat Jibril, bilang sama Nabi, ya Rasulullah, kalau kaki yang ada darah itu, kakimu yang berdarah, itu darahnya jatuh ke bumi, jatuh ke tanah, maka semua penduduk Taif akan diratakan sama Allah. Diratakan, coba bayangkan. Itu Nabi bayangkan, ini kasih sayang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kasih sayangnya Nabi luas. Beliau ambil luka itu, kaki beliau diangkat, kemudian beliau mengusapnya dengan kain surban hadirin. Diusap itu luka, jangan sampai darah itu jatuh ke bumi, supaya jangan sampai mereka diratakan sama Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kisahnya. Jangan kita tengok Isra Mi'rajnya, cobaan bertubi-tubi. Siapa yang kalau datang baik-baik dilempari pakai batu hadirin? Berdarah kaki, Nabi bilang Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah karena mereka tidak tahu siapa saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sehingga ketika itu Nabi Muhammad jalan, lari ke kebun anggur. Itu di kebun anggur berjumpa dengan Addas An-Nasrani. Tahu Bapak Ibu, Nabi itu di situ beliau menyandarkan tubuhnya. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengadu kepada Allah. Mengeluhnya dahsyat. Coba lihat. Salah satu doanya Nabi. Allahumma ashku dha'fa quwwati wa qillat hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang lemahnya diriku dan tidak berdayanya aku, dan sesungguhnya aku ini sangat hina di hadapan manusia. Coba lihat, iktiraf yang tinggi dalam ilmu tasawuf. Merasa dirinya hina, tidak bilang ya Allah, ya sudah hina Nabi, hancurkan mereka ya Allah. Tidak begitu Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang dilakukan setelah itu? Datang malakul jibal, malaikat penjaga gunung, menawarkan kepada Nabi tawaran yang dahsyat. Apa disampaikan oleh malaikat penjaga gunung? Ya Rasulullah, kalau bisa, tolong saya mau minta izin. Saya ingin angkat dua gunung besar yang ada di kota Mekah, dan saya akan benturkan kepada mereka yang telah melempari engkau dengan batu. Kira-kira kalau kasih ke kita itu gimana hadirin? Kalau kita jadi Nabi gimana itu kira-kira? Kacau atau tidak? Selesai itu. Kalau saya, Masya Allah, jadi Nabi, saya bilang Masya Allah, kok cuma dua, kenapa bukan 5 saja? Lempar sama mereka. Itu bayangkan akhlaknya Nabi. Nabi bilang apa? Kalla, jangan. Inni la arju ayyukhrijallahu min sulbihim man ya'budullaha wa la yushrika bihi syai'a. Kata Nabi, jangan. Saya berharap mudah-mudahan ada anak-anak keturunan mereka yang masih menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Sekarang kita pergi ke Taif. Kita lihat Taif. Lihat di sana hadirin, seluruh penduduk Taif semuanya mereka kecuali sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat doanya Nabi, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini perjalanan luar biasa. Sampai Nabi Muhammad setelah itu akhlaknya, sabarnya. Di situ kalau ada yang mau ditanya, sebenarnya ini
kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang enak, yang bagus, ridho dari Allah, maka jawabannya harus sabar atas ujian. Itu disebutkan sama Nabi, disebutkan idza ahabballahu qauman aw 'abdan ibtalahu. Kalau Allah itu sudah cinta kepada hambanya, maka Allah akan uji dia. Jadi tanda cinta itu ujian, hadirin. Tanda cinta itu musibah, hadirin. Faman radiya falahu ridho. Kalau dia ridho, terima dengan ujiannya Allah, Allah pun akan ridho kepada dia. Wa man sakhita falahu suhud. Kalau dia tidak ridho dan murka, maka Allah pun murka kepada dia. Ini insya Allah, mudah-mudahan semuanya kita diberikan keridhaan dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, coba lihat perjalanan Nabi dibangunkan sama siapa? Dibangunkan sama Jibril, lagi tidur di sepertiga malam terakhir. Isra Mi'raj itu cepat sekali perjalanannya, sampai disebutkan tidaklah Nabi kembali dari Isra Mi'raj kecuali kasurnya Nabi itu masih hangat. Itu perjalanan, hadirin, tidak bisa pakai logika. Nabi kembali dari Isra Mi'raj, itu kasurnya beliau masih hangat. Baca dalam hadis, masih hangat kasurnya Nabi Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Itu langsung Jibril bangunkan, ayo kita pergi. Siapa yang perintah? Allah. Langsung bismillah. Para ulama mengatakan beginilah sya'nul murid, keadaan seorang murid di hadapan guru. Tahu bagaimana keadaan murid di hadapan guru? Kata para ulama ahli tasawuf, seorang murid di hadapan guru kal mayyit baina yadayil ghasil, seperti mayat ketika dihadapkan dengan pemandi mayat. Kira-kira kalau mayat itu dimandikan bagaimana? Gerak-gerak atau enggak itu? Enggak gerak ya? Kenapa enggak gerak? Sudah mati. Jadi perumpamaan kata para ulama, seorang murid di hadapan guru itu seperti mayat. Pokoknya apapun yang dilakukan sama guru, yang diperintahkan sama guru, sama'an wa ta'atan, selama itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kita punya kaidah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun ketika itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga apapun kalau yang dilakukan sama guru, diperintahkan sama guru, kita ikuti selama itu bukan maksiat. Justru itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka disinilah kita harus mengambil banyak pelajaran. Jaga prasangka kita kepada guru. Ada yang tanya kepada saya, Habib, kalau selamat bagaimana sebenarnya sama guru? Saya bilang sederhana, prasangka baik. Prasangka baik. Saya baca di dalam satu kitab, tadi saya duduk saya baca. Ternyata ada satu kitab disebutkan, ini dalam kitab Adab Sulukil Murid. Adab Sulukil Murid. Beliau sebutkan salah satu tanda-tanda mursyid itu, hadirin, disebutkan oleh beliau, ini saya bacakan supaya lebih bagus, supaya lebih meyakinkan batin kita. Itu disebutkan dari apa yang disampaikan oleh di dalam kitab ini. Beliau katakan bahwasannya wa kun syadida al-hirsi ala talabi syekhin salihin. Jadilah engkau wahai murid yang selalu mencari guru yang saleh. Mursyidin nasihin, mursyid yang selalu memberikan nasihat. Arif bis syariah, yang faham tentang syariat. Salikin lit tariqah, yang berjalan dalam tarekat. Dha'iqin lil haqiqah, yang sudah merasakan hakikat. Kamilil aqli, akalnya sempurna. Wasi'i sadri, hatinya luas. Hasanis siyasati, arif bitabaqatin nas, dia tahu cara berpolitik yang bagus, dan dia mengetahui daripada orang-orang yang perlu dimuliakan, yang perlu tidak dimuliakan. Itu semuanya sudah ditahu sama mursyid yang hakiki. Ini adalah hal yang disebutkan oleh para ulama tentang mengenai masalah mursyid, supaya lebih kita yakin bagaimana kita ketika di hadapan guru yang kita jadikan sebagai mursyid. Sehingga inilah kadang-kadang kita ini masya Allah suudzonnya banyak. Apa itu suudzon? Prasangka buruk.
Masya Allah, la yakhib man ahsana dhann wa in akhta. Itu kaidah dalam tasawuf. Tidak akan rugi seseorang yang berprasangka baik kepada gurunya walaupun sangkaannya salah. Tidak akan rugi. Prasangka baik itu tidak akan rugi walaupun sangkaannya salah. Dan ingat, orang yang berprasangka buruk itu pasti akan rugi walaupun sangkaannya tepat. Sallallahu Nabi Muhammad. Di situ jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua yang hadir di tempat ini, bagaimana kita bisa mengambil hikmah daripada Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Habib, kira-kira apa sebenarnya Isra Mi'raj ini? Perjalanan apa? Perjalanan ngalap barokah. Perjalanan apa lagi? Perjalanan berjumpa dengan orang soleh. Perjalanan apa lagi? Perjalanan menuntut ilmu. Perjalanan apa lagi? Perjalanan melihat hakikat. Perjalanan apa lagi? Perjalanan ziarah kubur. Ini semuanya dalam Al-Quran. Dan ayat yang dibacakan oleh Qori tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang mana kami berikan keberkahan di sekelilingnya. Kemudian linuriyahu min ayatina, diperlihatkan tentang apa yang ada di dalam hakikat itu, diperlihatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya ada yang tanya, kenapa Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa? Saya tanya, kalau sholat di Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa banyak pahala di mana? Masjidil Haram. Nabi ketika di Masjidil Aqsa sholat atau tidak? Sholat bersama para nabi. Itu perjumpaan hadirin. Di situ kata para ulama, kalau memang Nabi Muhammad mau cari hitung-hitungan pahala, ngapain sholat di Masjidil Aqsa? Nabi Muhammad cukup sholat di Masjidil Haram bersama para nabi. Tapi Nabi memilih sholat di Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena di situ perjumpaan bersama orang-orang soleh. Namanya mujalasatus solihin. Kita itu butuh duduk dengan para ulama, butuh duduk dengan para mursyid, butuh duduk dengan orang soleh. Ya, kalau kita lihat bagaimana para ahli tasawuf dulu mengatakan, kami kalau sudah lemah iman, kami datang kepada Muhammad bin Wasi'. Itu cukup memandang wajahnya, nggak ngomong, cukup lihat wajahnya, kami langsung tercharger sebulan penuh untuk ibadah kepada Allah. Sebulan, cuma memandang wajahnya, nggak ngomong. Itu Muhammad bin Wasi' radhiyallahu ta'ala anhu ma'ardahu. Sehingga hadirin, pentingnya kita duduk seperti ini. Saya yakin mungkin kalau Abu ya berbicara, ada yang kadang-kadang yang nggak paham, yang nggak ngerti, duduk di belakang, suaranya Abu kecil, tapi dia itu sampai nangis-nangis. Saya pernah di Gorontalo, saya tanya, kenapa kamu paham nggak? Abu bilang, saya nggak dengar. Tapi kenapa kok? Nggak tahu, hati saya tenang sekali. Ini termasuk daripada man ro'ahum, orang yang melihat mereka, idza ru'u dzukirallah. Itu tanda orang soleh ketika dilihat mengingatkan kita kepada Allah. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga oleh sebab itu jemaah sekalian, perjalanan Nabi itu perjumpaan bersama orang-orang soleh, mengajarkan kepada kita untuk selalu berjumpa dengan orang-orang soleh. Di situ kalau mau ditanya, kasihan teman-teman yang datang dari mana tadi? Ada yang dari Batam, ada yang dari ongkos banyak kemari hadirin. Buat apa? Jumpa dengan orang soleh. Di sana juga kan ada masjid, di sana bisa sholat. Kenapa harus kemari? Kalau ditanya ada ulama, juga ada ulama. Tapi saya ingin menjumpai mursyid saya. Itu termasuk perjumpaan dengan orang soleh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, perjalanan Nabi. Apa perjalanan Nabi? Alladzi barakna haulahu. Perjalanan ngalap barokah. Tahu perjalanan ngalap barokah? Mengambil keberkahan. Nabi itu banyak transit hadirin. Beliau tidak langsung Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, enggak. Transitnya banyak. Kita buka dalam hadis, transitnya Nabi berapa tempat? Pertama, transitnya Nabi di Thayyibah. Apa itu Thayyibah? Thayyibah itu sekarang kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Di situ Nabi Muhammad transit. Jibril suruh turun dari Buraq, sholat 2 rakaat, ngalap barokah di situ.
Sholat. Habis sholat Jibril tanya, ya Rasulullah, kamu tahu tempat ini apa? Tidak wahai Nabi, saya tidak tahu wahai Jibril. Kata Nabi Muhammad, kata Jibril, ya Rasulullah, ini adalah tempat yang nanti kamu akan hijrah. Kamu nanti akan hijrah di sini, kata Jibril. Jalan lagi Nabi Muhammad naik buruk pergi. Kemana? Ke Baitul Laham. Apa itu Baitul Laham? Bethlehem kalau sekarang. Baitul Laham itu sholat di situ Nabi. Ditanya sama Jibril, kamu tahu tempat ini tempat apa? Tidak wahai Jibril. Dibilang sama Jibril, ya Rasulullah, ini tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ngalap barokah. Ngapain dikasih berhenti di situ kalau bukan ngalap barokah? Penting kita mencari bekas-bekas orang soleh. Diajarkan sama Nabi. Kalau memang itu tidak perlu langsung saja Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ngapain Nabi ajarkan kita duduk berhenti sholat 2 rakaat lagi? Ini yang diajarkan oleh guru-guru kita, hadirin. Setiap dapat ada surbannya orang soleh, surbannya guru kita pakai, kita ambil berkah, kita cium. Itu semuanya sudah diajarkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau mau ditanya masalah berkah itu luar biasa. Sampai Nabi juga mampir lagi di mana? Syajarah Musa. Tahu Syajarah Musa? Pohonnya Nabi Musa. Nabi Musa pernah di situ. Cuman apa? Cuman berteduh dan sempat berdoa. Tapi Nabi Muhammad tetap ngalap barokah di situ, hadirin. Di situ doanya Nabi Musa, Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, kami sangat butuh dengan kebaikan daripada kebaikan-kebaikanmu, wahai Allah. Itu doanya Nabi Musa. Nabi datang ke situ sholat 2 rakaat. Padahal cuma sebentar Nabi Musa berteduh di situ. Ini masalah ngalap barokah, hadirin. Sehingga kata para ulama, ngalap barokah ini sudah ada. Ada yang tidak percaya, ngapain ngalap barokah? Kamu belajar atau tidak? Kadang-kadang orang yang tidak percaya ngalap barokah, kenapa cium tangan guru? Kenapa bolak-balik sama guru? Kenapa ngalap daripada bekas makanan guru? Ini orang kurang paham. Ngajinya nggak selesai. Kalaupun ngaji cuma tidur di halakoh. Gak jelas dia belajar. Kalau dia belajar, dia tahu bagaimana bekas minumannya guru, bagaimana bekas makanannya guru, bagaimana cium tangannya guru. Rambutnya pun itu bisa jadi barokah, hadirin. Oh, kok bisa? Iya. Nabi itu, Bapak Ibu, beliau itu kalau potong rambut, itu rambutnya dibagi-bagi kepada para sahabat. Bukan sahabat yang rampasan, tapi Nabi Muhammad membagi-bagikannya. Nabi tahu barokah itu ada. Dikasih sama Nabi, ambil. Kalau Nabi wudhu, itu wudhunya Nabi, bekas wudhunya Nabi disebutkan dalam Sahih Muslim. Kada yaqtatiluna ala wudu'ihi. Para sahabat itu dorong-dorongan, rampasan ingin mengambil bekas wudhunya Nabi Muhammad. Fa illam yajid, kalau mereka tidak dapati bekas wudhunya Nabi, akhadha min balali sahibihi. Mereka ambil dari bekas kawannya, temannya yang sudah pakai bekas wudhunya Nabi, itu diambil sama sahabat supaya dapat barokah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu ngalap barokah sudah ada. Jadi jangan pernah dengar orang-orang yang tidak percaya, cium tangan ngapain berlebihan kepada guru. Itu sudah diajarkan oleh para sahabat. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada lagi yang bilang, kenapa kita itu kalau depan guru diam? Seakan-akan ini orang sudah biasa aja, kata dia. Dia tidak tahu bagaimana sahabat di hadapan Nabi Muhammad. Tahu bagaimana sahabat di hadapan Nabi Muhammad? Seperti ada burung di atas kepala. Kira-kira kalau ada burung bisa nggak gerak gitu ya? Kalau burung di atas kepala gerak sedikit, terbang atau tidak? Sahabat itu seperti ada burung di atas kepala. Saking mereka fokusnya kepada guru. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini penting sebenarnya kita pelajari adab-adab ketika kita berada di hadapan guru. Ini bukan tidak ada dalam syariat, semuanya sudah dijelaskan oleh para ulama. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi itu pernah tidur, keringatnya Nabi Muhammad itu Nabi tidur, hadirin. Ummu Salamah, ini Ummu Salamah ibundanya Anas bin Malik. Itu Ummu Salamah, Nabi lagi tidur, lagi musim panas, keringatnya banyak. Ummu Salamah langsung ambil wadah kecil, ditaruh kayak botol parfum. Kemudian diambil, Nabi bangun. Nabi tanya, Ummu Salamah, kenapa kamu ambil keringat saya buat apa? Apa kata Ummu Salamah? Naltamisul barokatan lisibyanina. Baca dalam hadis sahih. Kami ingin ngambil barokah untuk anak-anak kami, wahai Rasulullah. Jelas. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat lain, kami ingin tambahkan bau parfum kami supaya lebih wangi. Dengan dicampuri pada keringatnya Nabi Muhammad SAW.
Sehingga keringatnya Nabi itu, Bapak Ibu, pernah satu orang datang sama Nabi, ya Rasulullah, saya mau minta hadiah. Kenapa? Saya mau nikah besok. Kata Nabi, oke. Besok kamu datang ke saya bawa botol. Bawa botol, oke. Udah, dia datang sama Nabi besok. Nabi ambil botolnya, Nabi bilang, kamu tunggu di sini. Jangan dulu beranjak pergi. Saya mau masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Nabi masuk ke dalam, lama tidak keluar Nabi. Ditunggu sama sahabat ini keburu mau akad nikah, nggak keluar Nabi Muhammad. Tunggu lama sekali. Akhirnya Nabi keluar, sudah bawa botol itu terisi minyak, dikasih. Diambil sama sahabat ini. Nabi bilang, ya wahai fulan, kamu pulang mandi. Habis mandi kamu pakai minyak ini. Dia bilang, cuma itu ya Rasulullah. Ya cuma itu. Ini hadiah dari saya, kata Nabi. Pergi dia mandi. Habis mandi dia pakai itu parfum yang dikasih sama Nabi. Tahu apa yang terjadi? Satu kota Madinah mencium bau parfum itu. Satu kota Madinah. Sampai sahabat tanya, merek apa itu? Kok wangi sekali? Harumnya luar biasa. Tahu apa itu? Keringatnya Nabi Muhammad. Keringatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak punya uang, bingung mau kasih apa. Beliau kumpul keringatnya sehingga beliau lama di kamar. Beliau memanaskan dirinya supaya banyak keluar keringat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tahu Bapak Ibu, beliau sampai meninggal itu sahabat, disebutkan dalam riwayat sampai meninggal jasadnya masih wangi sebagaimana wanginya Nabi Muhammad. Tahu apa yang terjadi? Rumahnya dia disebutkan dalam hadis dijuluki dengan Baitul Mutayyibin, rumah parfum. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu keberkahan. Sehingga ini yang terjadi di dalam kehidupan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita pikir para sahabat itu nggak ngambil barokah dari gurunya yaitu Nabi Muhammad. Keberkahan yang mereka ambil dari gurunya yaitu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Sehingga dalam perjalanan ini pula yang harus kita ketahui adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW berziarah ke makam daripada Nabi Musa alaihissalam, ke makam Nabi Musa. Dan aku melihat daripada Nabi Musa sedang berdiri sholat. Itu kalau seandainya Nabi itu sampai bilang begini kepada para sahabat ketika sampai di kota Madinah, kalau seandainya kalian itu hadir bersamaku tadi malam ketika Isra Mi'raj, maka saya akan tunjukkan di mana kuburnya Nabi Musa. Yang jelas kata Nabi, kuburnya Nabi Musa indal Kathibil Ahmar, di satu bukit seperti dataran tinggi sedikit, warna tanahnya warna merah. Dan dari Masjidil Aqsa ke kuburannya Nabi Musa itu satu lemparan batu, kata Nabi. Jaraknya satu lemparan batu, Ramyul Hajar. Nah, sehingga ini Nabi itu jelaskan alamat. Kira-kira kalau jelaskan alamat itu disuruh pergi atau tidak? Disuruh pergi. Kalau memang itu tidak penting ziarah kubur, ngapain Nabi Muhammad jelaskan alamatnya? Nabi jelaskan alamatnya kepada para sahabat. Paling tidak di sini Nabi ingin jelaskan. Kalau kalian tahu saya itu tadi malam berziarah kuburnya Nabi, berziarah kuburnya Nabi Musa. Dan kalau kalian ada, saya akan tunjukkan di mana kuburnya. Kalau memang itu tidak penting ziarah kubur, ngapain Nabi Muhammad ingin tunjukkan kepada para sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Terus itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ziarah kubur disyariatkan. Saya yakin di sini semuanya ikut manut kepada guru. Pokoknya kalau ada yang memang kayak tadi wali dari mana lupa saya, wali apa ini? Paling ujung Kengon. Aceh Tengah. Nah, itu beliau bilang, saya nggak bisa apa-apa, tapi saya manut kepada Buya. Itu namanya al-mayyit baina yadayil ghasil. Seorang mayat ketika di hadapan orang yang memandikan jenazahnya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanannya Nabi adalah perjalanan ngalap barokah. Setelah itu beliau berziarah kubur. Setelah itu berjumpa dengan orang soleh. Tahu Bapak Ibu, yang paling banyak mengambil keberkahan dari Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'raj itu siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu jumpa berapa kali sama Nabi?
Pertama jumpa ketika di kuburannya Nabi Musa, kan jumpa sama Nabi Muhammad. Yang kedua ketika sholat di Masjidil Aqsa, jumpa dengan Nabi Musa, karena semua Nabi dan Rasul kumpul di tempat itu. Kemudian berikutnya kapan? Ketika di langit yang ke-6. Langit ke-6 jumpa lagi dengan Nabi Musa 3 kali. Itu pun lagi Nabi bolak-balik. Nabi bolak-balik dalam meminta permintaan kepada Allah, minta keringanan. Itu kan bolak-balik. Yang tahu siapa itu? Itu Nabi Musa yang minta. Tolong bilang sama Allah, ya Rasulullah, sampaikan umatmu tidak mampu. 50 waktu hadirin. 50 waktu, bagaimana keadaan kita kalau sholat 50 waktu? Bukan 50 rakaat, 50 waktu, bayangkan. Setelah itu 50 waktu minta keringanan, jadi 45 waktu. Sudah selesai, turun lagi, minta lagi keringanan, jadi 40, 35, 30, 25, 20, sampai turun jadi 5 waktu. Itu Nabi Musa jumpa terus. Ada ahli tasawuf bilang begini, sebenarnya Nabi Musa itu pengen langsung bilang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bilang saja paling ringan, tidak usah kamu bolak-bolak balik. Tapi Nabi Musa biarkan Nabi Muhammad minta 5 kurang 5. Kenapa? Karena Nabi Musa ingin menikmati pancaran cahaya yang ada pada Nabi Muhammad SAW ketika sudah berjumpa dengan Allah. Nabi Musa ingin nikmati itu, karena Nabi Musa nggak jumpa hadirin sama Allah. Kan disuruh datang ke mana? Bi ardil muqaddasah, datang ke tempat yang suci, gunung. Sampai di Tursina apa yang terjadi? Dapat nggak melihat Allah? Tidak. Pingsan Nabi Musa, fakharra sa'iqa, pingsan, nggak sadar, nggak mampu, nggak kuat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa itu hadirin ketika masuk ke Ardul Muqaddasah, itu Allah suruh buka sendalnya Nabi Musa. Sampai di Tursina Allah suruh buka, la'na alaik ya Musa. Buka dalam Al-Quran, disuruh buka sendalnya Nabi Muhammad. Sampai ke arsy Allah tidak disuruh buka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sendalnya Nabi itu tetap dipakai oleh Nabi Muhammad. Sehingga jangan heran ulama-ulama kita menyetujui kopiah kita yang ada sendalnya Nabi Muhammad. Coba lihat kopiah kita, biasanya ada gambar terompa. Itu terompa itu adalah sendalnya Nabi. Orang bilang, kenapa kok sendalnya Nabi ditaruh di kepala? Kamu tidak tahu sendalnya Nabi itu sudah sampai di Sidratul Muntaha. Sampai ke Sidratul Muntaha sendalnya Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma di kepala kalau mau ditaruh. Kalau mau ditaruh di dalam hati kita, kita taruh dalam hati kita. Sendalnya Nabi itu sudah langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sehingga semuanya jadi mulia. Apa yang ada dimiliki sama Nabi semuanya dimuliakan oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingin saya sampaikan kepada kita semua untuk bagaimana mengikuti daripada ajarannya sahabat Nabi Muhammad. Pokoknya taat kepada guru. Selama guru mengajarkan kepada kita yang baik, kita ikuti. Husnudzon kepada guru, husnudzon prasangka baik kepada guru. Sampai kalau seandainya, Masya Allah, beberapa orang yang saya kenali daripada yang ada dari kawan-kawan yang ada di MPTT, itu yang saya lihat, Masya Allah, yang fana kepada guru itu, mohon maaf saya bisa katakan adalah wali Jakarta. Fana kepada guru. Beliau sudah, pokoknya apapun yang terjadi beliau punya fana kepada guru. Hilang semuanya. Keinginan dirinya beliau batalkan. Sudah khalas, bagaimana ridhonya guru? Ridhonya guru. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, insya Allah. Disehatkan badannya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, setelah perjalanan Isra Mi'raj ini menerima sholat 5 waktu. Ini kunci dari semuanya. Saya tanya kepada teman-teman semuanya yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, pernah enggak Abu bilang jangan kalian sholat? Pernah? Tidak. Pernah atau tidak? Tidak. Itu inti. Kita ingin wusul kepada Allah, sholat 5 waktu inti. Ada Abu ya sholatnya cepat-cepat? Ada? Tidak. Ada atau tidak? Tidak. Tidak ada. Sholatnya lama. Sampai kadang-kadang Masya Allah, saya waktu itu berpikir, Masya Allah, lama sekali sholatnya. Kita yang muda-muda kadang-kadang KO hadir. Gak kuat, beliau sudah tua sholatnya lama hadir. Subhanallah, kita doakan beliau panjang umur insya Allah. Amin. Kesehatkan badan beliau insya Allah. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini penting, kita harus jaga. Jadi masalah sholat 5 waktu,
Saya tanya, yang paling berat sholat apa? Apa yang bikin berat di situ? Ngantuk. Saya kasih contoh. Ini ada wali-wali Nanggro banyak sekali di sini. Saya mau kasih permisalan wali Nanggro nggak mungkin, saya takut nanti. Permisalan saya lah misalnya. Saya bilang kepada jamaah semua yang hadir, yang sholat subuh nanti berjamaah di masjid ini atau di musola kita di sini, nanti saya akan bagikan per orang 1 juta. Kira-kira hadir atau tidak? Hadir. Kenapa hadir? Nawah. Plus beras 10 kilo, minyak goreng 10 kilo. Rame atau tidak masjidnya? Rame atau tidak? Rame. Apa sebabnya rame? Ya beras berarti. Plus uang 1 juta, siapa yang nggak mau rame hadirin? Ada orang saya yakin iktikaf di masjid nggak pulang-pulang ke rumah dia. Punya khalwat di masjid. Nah, ini saya ingin sampaikan hadirin, yang dijanjikan oleh Allah lebih besar daripada itu semua. Di situ kata para ulama, cara kita menilai diri kita ini uzur dalam melaksanakan sholat itu bagaimana? Uzur dalam melaksanakan sholat itu bagaimana? Cara mengukur itu, kita misalnya, kurang enak badan, oke? Kan begitu kan? Kadang-kadang kurang enak badan. Sudah masuk waktu sholat, kurang enak badan, biarlah, nantilah. Kita ukur diri kita, kalau memang uzur kita benar-benar dibolehkan oleh syar'i, maka kita timbangnya dengan begitu tadi. Kalau seandainya di masjid sekarang ada bagi-bagi uang 1 juta, kira-kira sembuh atau tidak? Berarti ujungnya bohong di situ. Gak benar berarti. Itu cara menimbang supaya kita tahu kita ini uzur meninggalkan sholat atau tidak. Jangan sembarangan hadirin. Itu cara kita usul kepada Allah, jangan tinggalkan 5 waktu. Hadirin, kita sudah mau masuk Ramadan. Sudah selesai bahas Isra Mi'raj. Mudah-mudahan setelah ini kita insya Allah lebih semangat lagi insya Allah menghadapi Ramadan. Lakukan amalan utama di bulan Ramadan. Nomor 1, jangan tinggalkan Quran. Baca Quran, baca Al-Quran, belajar. Yang tidak tahu belajar nggak apa-apa, sedikit demi sedikit baca Quran tiap hari. Itu yang dilakukan sama Nabi. Nabi itu baca Quran di Ramadan dahsyat, luar biasa. Imam Syafi'i hatam Quran di Ramadan berapa kali? 60 kali hataman. Imam Syafi'i hatam Quran di Ramadan berapa kali? 60 hataman. Kita nggak usah jadi Imam Syafi'i hadirin. Berat kalau jadi Imam Syafi'i. Kita paling tidak 1 bulan itu 1 kali hatam itu sudah cukup. One day one juz, 1 hari 1 juz cukup, insya Allah. Kemudian berikutnya, yang kedua yang perlu kita lakukan adalah sedekah di bulan Ramadan. Perbanyak berbagi. Nah, ini kan di sini kan kumpul semuanya. Teman-teman yang suluk di sini, mereka buka puasa, kasih. Tapi kalau sudah disediakan, kita tambah. Itu menyenangkan. Bayangkan kalau orang buka puasa lihat makanan banyak, senang atau tidak? Nah. Sudah menyenangkan hati orang kita berarti. Kita kasih makanan, berikan makanan, itu pahalanya luar biasa. Karena Nabi SAW ajwadun nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Nabi itu kalau di bulan Ramadan termasuk orang yang paling dermawan, dan paling dermawannya Nabi adalah di bulan Ramadan. Hadirin, yang ketiga, kita usahakan bagaimana menjaga adab-adab di dalam berpuasa. Adab dalam berpuasa, usahakan kita ikuti sunnah. Sahurnya kita makan sahur, dan paling afdol ditakhirkan, diakhiri waktu sahur. Jangan makan sahurnya jam 2 malam, jangan jam 3. Kalau subuhnya jam 5 berarti jam 4 makan sahur, atau jam setengah 5 masih boleh. Itu kita bisa lakukan. Kemudian mempercepat buka puasa. Kalau memang sudah yakin masuk buka puasa, langsung buka puasa. Dan kalau buka puasa, usahakan jangan dulu langsung makan yang goreng-gorengan. Kadang-kadang pisang goreng, tahu isi, bakwan yang langsung. Coba kita jaga adabnya Nabi. Nabi ajarkan kalau buka puasa dengan kurma. Kalau nggak ada kurma, air putih. Kalau tidak ada juga kita bisa cari sesuatu yang manis, yang tidak disentuh oleh api. Kemudian setelah itu baru yang disentuh oleh api. Itu tahapannya.
Paling tidak kita bisa ikuti ini. Kemudian berikutnya kita jaga sholat taraweh, membaca doa ketika buka puasa. Baca doa ketika buka puasa dianjurkan. Sholat taraweh kita jaga. Di sini kata wali Jakarta katanya ada dilaksanakan sholat taraweh. Kita hadiri, yang jauh kita datang ke sini. Bagaimana bisa sholat dengan guru itu lebih nikmat. Nah, maka insya Allah ini hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam berpuasa di bulan Ramadan. Insya Allah jangan sampai kita gagal. Kita ini nggak ada lawan di Ramadan. Lawannya kita lagi dibelenggu, lagi dirantai. Jadi kalau nggak berhasil di Ramadan, keterlaluan. Betul atau tidak? Betul, keterlaluan. Setan sudah dibelenggu, surga dibuka, neraka ditutup, potensi ibadah lebih banyak ketimbang maksiat. Kemudian nggak berhasil, keterlaluan. Tambah lagi kalau suluk, tambah lagi kalau bersama guru, kemudian gagal, keterlaluan. Kurang apa? Tiap hari lihat Abuya, tambah iman, tambah ketaatan, nggak berhasil. Ramadan terakhir nggak ada di masjid ya. Kemana? Nggak tahu, wallahu a'lam. Mungkin di telan bumi barangkali. Nah, insya Allah jangan sampai seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah mudah-mudahan hal-hal ini bermanfaat dan bisa kita praktikkan bersama-sama. Saya mau kasih satu amalan. Ini amalan saya dapat ijazah daripada masyayikh yang ada di Yaman. Tapi ini amalan sebenarnya insya Allah bukan berarti saya sul adab dengan Abuya, tidak. Ini amalan-amalan umum terlepas daripada ijazah yang sudah diwiridkan oleh Abuya yang kita praktikkan selama ini. Tapi ini amalan tambahan. Kalau seandainya kita masuk rumah itu baca ayat kursi. Baca ayat kursi itu amalannya Sayyidina Abdurrahman bin Auf dalam kitab Syiar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Baca ayat kursi setiap masuk rumah, rutinkan, oke? Tiap hari, tiap masuk rumah baca ayat kursi. Berapa kali? 1 kali. Yang kedua baca surat Al-Ikhlas. Berapa kali? 3 kali. Jangan baca Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas baru masuk. Qul huwallahu ahad. Baca lengkap. Baca itu surat Al-Ikhlas 3 kali masuk rumah. Al-Ikhlas 3 kali mempermudah rezeki. Oke? Supaya bikin kuat hati kita. Mempermudah itu rezeki, dikayakan batin kita oleh Allah insya Allah. Yang kedua, baca ayat kursi insya Allah memberikan keharmonisan dalam rumah tangga. Untuk suami istri itu bagus. Insya Allah mudah-mudahan 2 amalan ini saya dapatkan ijazah. Insahhat lanal ijazah ajaztukum bidalik. Insyaallah mudah-mudahan bisa katakan qabiltul al-ijazah, qabiltu al-ijazah. Insyaallah mudah-mudahan ini manfaat dan ya. Terima kasih, itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.